Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, hamdan kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu adzim. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, kesehatan kepada kita, sehingga pada kesempatan Jumat pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat yang bertakwa. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat ini dari alam kegelapan menuju terang benderang, dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya beserta pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir kelak nanti. Oleh sebab itu, sedang makin berbahagia, rasa syukur yang selalu kita wujudkan akan selalu kita wujudkan dalam bentuk dengan cara melakukan perbaikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Meningkatkan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan dasar iman dan takwa itulah kita akan mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan dalam hidup kita ini. Sidang rahimahullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, bila kalian sungguh-sungguh cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah, sehingga Allah pasti mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa kita. Surah Al-Imran ayat 31. Sidang rahimahullah. Biasanya sepanjang bulan ini, bulan Rabiul Awal, masyarakat Muslim akan melakukan satu kegiatan, yaitu peringatan Maulid Nabi, dan tentunya ini dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Ada beberapa ibrah atau manfaat yang bisa kita ambil dari kita berusaha untuk memperingati Maulid Nabi di kesempatan bulan atau tahun ini. Seperti yang tertera di dalam surah Al-Imran ayat 31, yang pertama dalam ibrahnya untuk kita dapat mendapatkan manfaatnya, qul in kuntum tuhibbunallah, yaitu kita berusaha atau mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fondasi atau dasar agar kita bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fondasi dasar adalah sesuatu yang merupakan pokok agar kita dapat membangun sebuah rumah yang kokoh dan kuat. Kalau kita ibaratkan atau kita imajinasikan fondasi sebagai fondasi rumah, maka fondasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin kokoh atau semakin kuat. Kecintaan itu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dalam cinta kita kepada Allah, maka semakin mudah dan ringan kita mengikuti apa-apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan-Tuhannya selain Allah, yang mereka cintai seperti mencintai Allah pada Allah. Maka untuk itu kita harus amat sangat mencintai Allah. Sidang Allah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang harus kita cintai, membuat kita akan menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang tentram, yang selalu menggantungkan permintaan, perlindungan, keselamatan, kesehatan, rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akan juga terikut sertakan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta dan takut itu akan selalu beriringan. Sidang umat Allah, dalam surat Al-Imran tadi, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan besar, akan berefek semakin mudahnya kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah yang kedua dari surat Al-Imran tersebut adalah kita disuruh atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah SAW berdasarkan atas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga mencakup dua hal. Yang pertama, kita mengikuti Rasulullah SAW terkait dengan ibadah shahihah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi la ilaha illa anna fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, kau Muhammad Rasulullah, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku. Beribadah tentu memiliki makna yang sangat luas. Maka sedang mengatakan Allah, paling tidak ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang merupakan ibadah yang terang jelas harus mengikuti perilaku apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Atau yang kita kenal dengan fiqh syariahnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah terkait dengan berbagai aktivitas selain ibadah mahdhah, dan itu tentunya akan membentuk perilaku dan akhlak dalam diri kita. Silakan rahimahullah. Yang kedua, kalau tadi kita yang pertama adalah dalam mengikuti ibadah shahihah, ibadah yang baik menurut apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka yang kedua, kenapa kita harus mengikuti apa yang tertera, hikmah yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 31, yaitu terkait dengan laqad kana lakum
fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita semua. Dan barang siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan bahwa sesungguhnya semua aktivitas hidup kita, apa yang kita lakukan, sesungguhnya ada dan pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus mengikuti Rasulullah. Di luar itu juga ada bagaimana Rasulullah berkeluarga, bagaimana Rasulullah membina keluarganya, mendidik anak-anaknya, bagaimana Rasulullah misalnya tidur, bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah bertetangga, bermasyarakat. Itu semuanya laqad kana lahu fi Rasulullah uswatun hasanah. Uswah, contoh suri tauladan yang ada. Tinggal bagaimana kita dapat mengambilnya, membacanya, diambilnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling gampang sudah Allah yang biasa kita lakukan adalah Rasulullah amat sangat mencintai masjid dan selalu ingin dan selalu sholat berjamaah di masjid. Maka sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, maka kita harus seoptimal mungkin, berupaya semaksimal mungkin untuk sholat berjamaah dan berjalan menuju masjid. Karena itu bagian bentuk cinta kita kepada Allah dan bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu salah satu cara kita mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pakai modal. Kalau Rasulullah adalah orang yang senang bersedekah, berinfak, betul kita harus mencontohnya. Tapi mungkin tidak semua orang bisa memiliki kelebihan harta. Tetapi berjalan ke masjid, beribadah, sholat berjamaah, berzikir dan lain sebagainya, itu adalah contoh Rasulullah yang dilakukan tanpa memilih, tanpa harus dengan modal yang banyak, dan kita perlu mencontohnya. Yang ketiga, sedang rahimahullah, tentunya kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah, tetapi yang ketiga ini adalah sesuatu yang mengikutinya, yang kadang-kadang kita tidak merasakannya. Karena jelas di dalam surat 33 ayat 21 tadi, wa dzakarallaha katsiran wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barang siapa mencontoh kehidupan Rasulullah, maka otomatis dia itu mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menunggu hari akhir, yaumil akhir, dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang iman rahimahullah, apabila kita tersenyum ala Rasulullah, apabila kita berjalan berlapang dada ala Rasulullah, apabila kita salat ala Rasulullah, sesungguhnya kita sedang menantikan hari yaumil akhir, dan kita termasuk golongan orang-orang yang akan dimasukkan Allah kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berusaha untuk dapat mengambil hikmah, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita kepada Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang dinantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus shalihin wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh imamil anbiya'i wal mursalin wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah fattaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa ittaqillahi haitsu ma kunta. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum 'ala